Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin sidang jamaah salat maghrib, salat isya yang telah berhadir di Masjid Al-Ma'mur, Lamprit, Kota Banda Aceh. Alhamdulillah, Allah perjumpakan kita kembali dalam kajian kita membahas tentang pemikiran Islam dan membahas tentang akidah dan juga membahas tentang isu-isu terkini yang perlu dipahami oleh umat. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas isu yang baru saja terjadi beberapa waktu lalu, isu dunia. Tapi ini adalah masuk isu dunia olahraga. Tapi ini isu dunia olahraga yang berkenaan tentang anak-anak muda kita. Dan apa yang kami sampaikan di sini adalah merupakan daripada pengamalan ayat Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu berguna, bermanfaat bagi kaum mukmin. Isunya tentang apa, Ustaz? Isunya adalah tentang Liga Premier Inggris yang baru dimulai, ya. Liga ini disponsori oleh, pada saat ini disponsori oleh gerakan kaum Lut, orang LGBT, ya, yang mereka memakai simbol-simbol, ya, simbol-simbol LGBT dan warna pelangi, ya, pada liga tersebut, ya. Apa hubungannya, Ustaz? Permasalahan ini dibicarakan di masjid. Kita ingin menjadikan masjid tempat masyarakat memahami tentang agama mereka, memahami tentang budaya mereka, care dan peduli tentang sesuatu yang membahayakan terhadap budaya dan juga keyakinan mereka. Pada saat di luar masjid tidak disebutkan, maka masjid harus berbicara tentang masalah ini, ya. Khususnya apabila itu berbicara berhubungan dengan masalah agama dan akidah kita. Liga Premier Inggris untuk kita tahu adalah merupakan liga yang paling masyhur dan paling banyak penontonnya dibanding liga-liga yang lain. Jumlah penontonnya itu hampir 600 juta lebih. Sedangkan penonton potensial itu sampai 4 miliar ditonton oleh orang. Dan ini dijadikan oleh kampanye orang-orang LGBT untuk mengkampanyekan ide mereka, yaitu kaum Nabi Lut, na'udzubillah min zalik, yang hari ini disebut dengan LGBT. Nah, maka dalam beberapa hari yang lalu, seorang komentator dunia Islam yang terkenal di barat, di negeri Arab, pemain bola Mesir terkenal Abu Trika. Abu Trika dalam komentar dia dalam Bein Sport itu dia menjelaskan tentang masalah kampanye orang LGBT ini yang masuk dalam Liga Premier ini, dan ini sangat berbahaya. Kenapa? Dia menyebutkan bahwa karena ini akan ditonton oleh banyak orang, masuk ke rumah orang tanpa sadar. Adanya warna pelangi. Warna pelangi itu bukanlah warna netral, bukan warna indah, tapi itu adalah warna kampanye terhadap kaum Nabi Lut ini di zaman modern saat ini. Dan itu tanpa sadar akan dilihat oleh anak muda, akan dilihat oleh orang-orang di seluruh dunia, dan paling banyak ditonton liga ini. Dan dia dalam komentar ini menyebutkan bahwa, ya, tidak layak, tidak pantas, ya, olahraga membawa sesuatu kampanye yang bukan sesuatu yang sifatnya sportif. Tapi ini adalah kepentingan di luar daripada olahraga. Dan ini menurut Abu Trika, yang kawan-kawan yang suka bola pasti tahu Abu Trika siapa, dan juga Muhammad Salah, dua pemain hebat dari Mesir, ya. Dan dia menyebutkan betapa ini sangat berbahaya. Dan ini bertentangan dengan kodrat manusia dan bertentangan dengan Islam. Dia sebutkan begitu. Ini pemain sepak bola, komentator bola dalam channel bola,
tapi bicara tentang masalah agama ketika harus bicara masalah agama, masalah akidah. Dan setelah dia bicara ini, langsung besok seluruh kebanyakan ya daripada jurnal-jurnal dan newspaper dunia, Guardian, Sun, bicara dan menghujam Abu Trika ya. Menghujam dia ya, dan supaya dia tidak lagi bekerja sebagai komentar bola dan yang lain, supaya diputuskan pekerjaannya. Artinya bahwa dunia bergerak bicara ketika masalah ini disebutkan, karena mereka mempunyai pendanaan yang besar. Nah, tapi Abu Trika selaku seorang muslim sportif dan dia pemain bola yang hebat dan juga seorang muslim, ketika bicara masalah agama dalam olahraga harus ngomong, dia akan ngomong. Dan ini adalah hal yang penting ya. Maka kami ingin sampaikan juga dalam hal ini kepada anak-anak muda kita di sini ya, yang suka menonton liga-liga itu ya, bahwa pahamlah bahwa di sana ya ada kampanye-kampanye yang sebenarnya kampanye itu adalah ya akan monohok dan juga mengganggu agama kita. Ada gerakan-gerakan daripada kaum Lut LGBT yang disebut itu, ini ya mereka memakai bola di mana banyak orang menonton supaya mereka itu diterima oleh orang-orang di dunia, supaya nampak biasa saja. Dan ini saya ingin sampaikan kepada kita juga ya, bukan cuma dalam bola, tapi mereka mengkampanyekan bahkan dalam permainan anak-anak tanpa kita sadar. Nah, saya ingin kasih tahu ya. Pernah lihat ini? Anak-anak, permainan anak-anak saat ini yang ngetren. Warna apa ini? Kenapa harus ada dalam permainan anak-anak kita yang murah dibeli? Kenapa untuk anak-anak bukan untuk orang dewasa? Supaya generasi yang akan datang nanti mereka terbiasa dengan warna ini. Warna ini bukan warna netral, bukan warna indah, tapi ini adalah gerakan nih LBTG. Ini dia. Enggaklah biasa, ini bukan warna biasa. Ini kampanye kaum Nabi Lut saat ini. Mereka masukkan dalam warna mainan anak-anak, supaya anak kita yang hari ini umur 10 tahun atau mungkin 7 tahun, biasa itu. Tadi sejak dulu saya udah biasa warna pelangi ini. Bendera mereka dalam permainan anak-anak. Jangan beli kalau seandainya ada ini. Kenapa? Saya ingin membeli sesuatu yang saya suka. Kenapa ada warna ini kalian berikan dalam permainan? Ini saya tidak mau warna ini. Karena ini adalah melambangkan warna terhadap kampanye itu. Lambang, simbol. Zaman ini kita hidup ya, kita hidup dengan kita pemikiran kita itu dicuci dengan berbagai macam simbol-simbol kalau kita paham. Warna-warna itu tidak netral, melambangkan sesuatu pesan di belakang itu. Nah, maka dalam bola juga simbol warna ini dipakai. Ya, warna ini dipakai, dan kawan-kawan boleh baca sendiri masalah Liga Inggris, Liga Premier Inggris saat ini. Itu akan dijelaskan tentang kenapa disponsori oleh mereka, oleh Stonewall di belakang itu yang merupakan ini gerakan ini. Nah. Baik, apa yang perlu kita paham Ustadz di belakang daripada ini? Bahwa yang pertama sekali kami ingin sampaikan, yang seperti ini Ustadz nggak ada di negeri kita. Mungkin ada di negeri kita ada, tetapi sampai dari barat. Artinya bahwa budaya-budaya ini itu datangnya dari luar negeri kita, dari luar budaya kita. Itu kita harus paham. Adik-adikku, kawan-kawanku, itu adalah gerakan seperti ini, itu adalah gerakan yang merupakan di luar budaya kita. Itu sesuatu yang masuk, sesuatu yang aneh masuk ke dalam budaya kita. Kita tidak pernah kenal ini dulunya. Ya. Pernah kita baca di dalam Al-Quran yang Allah menyebutkan tentang kaum Lut. Apakah kaum yang terpuji? Tidak. Tapi kaum Nabi Lut itu adalah yang melakukan homoseksual, lesbian, gay dan semuanya. Kita dapatkan dalam Al-Quran. Allah sebutkan dalam surat Hud misalkan, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Allah sebutkan bahwa kaum Nabi Lut itu, maka pada saat datang keputusan daripada kami, kata Allah, ja'alna 'aliyaha safilaha,
kami jadikan negeri Lut itu, negeri kaum Nabi Lut itu, aliyaha safilaha, yang atasnya ke bawah, yang bawahnya ke atas, dijungkir balikkan oleh Allah. Ya. Kemudian apa? Wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin mandud, dan kami hujani mereka dengan batu, dengan tanah liat yang terbakar secara bertubi-tubi, kata Allah. Jadi mereka diazab oleh Allah, kaum Nabi Lut itu, ya, yang perbuatan mereka adalah ini, sodomi dan yang lain-lain, ya, na'udzubillah, yang keluar daripada fitrah manusia, dan mereka dihujani dengan tanah liat dengan tanah yang terbakar, ya, secara bertubi-tubi, kata Allah. Musawwamatan 'inda rabbik, dan setiap tanah itu diberikan tanda. Artinya apa? Setiap pribadi, orang-orang yang akan kena daripada itu sudah ada tandanya. Ini tanah ini untuk siapa ini? Ya, sudah ada kodenya sendiri. Tanah ini sudah tertulis namanya siapa, kena dia. Ibaratkan drone hari ini, ya, semuanya itu, pelurunya itu sudah jelas untuk siapa, akan dikejar siapa. Musawwamatan 'inda rabbik. Ya, sudah ada kodenya. Siapa ini? Siapa namanya? Kodenya ini. Ini batu dia. Ini yang akan menghujani dia. Kemudian Allah akan jungkir balikkan. Ini kami dalam agama yang memahami kaum ini itu kaum diazab dengan azab yang sangat pedih oleh Allah. Maka kami yang beragama sangat anti terhadap budaya yang bisa mengundang azab Allah. Itu. Memangnya Ustaz bisa mengundang azab Allah? Jelas Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ma hiya minadh zalimina biba'id. Dan azab itu tidak akan jauh daripada orang-orang yang zalim seperti itu. Maka kapan ada orang seperti itu, azab itu boleh datang lagi. Maka kami, orang yang berkeyakinan agama dan meyakini kepada Al-Quran, dan itu hak kami untuk percaya pada Al-Quran, dan itu hak kami untuk melestarikan budaya dan keyakinan kami, maka kami meyakini kalau banyak orang itu di negeri kami, azab Allah seperti ini akan datang. Negeri ini bisa dihancurkan. Sebab itu kami tidak terima budaya yang seperti ini, orang-orang yang seperti ini, menurut agama dan keyakinan kami. Oh Ustaz, ini sudah bicara masalah diskriminan. Kami berhak membela keyakinan dan budaya kami. Orang minoritas hargai orang yang mayoritas. Jangan cuma dipikir masalah itu hak minoritas. Kalau bicara masalah dunia hari ini, LGBT dianggap adalah minoritas. Kita nggak boleh mengganggu mereka. Begitu juga kalau minoritas tak boleh diganggu, mayoritas lebih-lebih tak boleh diganggu. Maka orang mayoritas hari ini yang mereka menganggap LGBT ini adalah sesuatu yang menghancurkan keyakinan dan budaya mereka, mereka berhak berbicara sesuatu yang bisa menghancurkan budaya, kelestarian budaya dan juga keyakinan mereka. Kami juga punya hak untuk bicara. Makanya hari ini nggak mudah ngomong masalah LGBT. Kalau diketahui oleh Facebook bisa dihapus dan bisa macam-macam. Nah, tapi kami punya hak untuk bicara masalah agama kami. Nah, itu adalah poin pertama, kawan-kawan muda, kawan-kawanku, bahwa kalian harus paham tentang kalaupun nonton bola itu nggak netral. Di situ banyak sekali pesan-pesan yang menghancurkan keyakinan, pesan-pesan yang menghancurkan budaya kalian. Kalian harus paham. Nah, itu satu. Yang kedua adalah pertanyaannya, kenapa ya kalau memang gerakan, kalau boleh kita balik namanya adalah GBTL ini, ya, ini datangnya dari luar. Kenapa orang Barat sekarang hari ini itu gerakan ini kuat di Barat? Kenapa? Kalau di negeri kita itu datang dari pengaruh daripada luar. Kenapa? Kita ingin paham sedikit tentang masalah ini. Kenapa ada di Barat itu kuat? Kita ketahui bahwa fenomena ini adalah fenomena yang tiba-tiba muncul dalam sejarah hidup manusia. Bukanlah sesuatu yang asasi dan merupakan sudah hal yang biasa. Hari ini ada upaya-upaya secara saintifik, upaya daripada mereka pendukung-pendukung kaum Lut ini untuk mencari pembenaran secara sains bahwa seakan-akan secara gen manusia ada gen yang itu. Gen homo itu ada. Ya. Seakan-akan begitu. Tidak pernah terbukti secara sains. Kalaupun ada, itu penipuan secara sains, pseudosains namanya, penipuan terhadap sains, tidak asli sebenarnya.
penipuan, tidak akan pernah ada. Karena yang sebenarnya apa? Yang sebenarnya adalah ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya. Wahai manusia, kata Allah, kami telah menciptakan kamu, menjadikan kamu min dzakarin wa untha, daripada zakarin wa untha, daripada laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Jadi manusia ini asal usulnya daripada dua jenis ini, laki-laki dan perempuan. Tidak ada jenis bencong. Kalaupun itu adalah sesuatu yang sifatnya adalah di luar daripada tabiat. Ibaratkan orang kakinya buntung, kakinya putus atau kakinya krempeng, maaf ya. Itu aslinya enggak begitu. Aslinya adalah normal. Manusia yang normal itu adalah dua jenis ini. Walaysa dzakaru kal untha, dan tidak ada persamaan antara laki-laki dan perempuan, pasti ada beda. Itu keyakinan kita, dan itu memang fitrah, dan itu kenyataan secara sainsnya juga membuktikan manusia begitu. Nah, lalu kenapa dari barat ini muncul seperti ini? Ya, kenapa dari barat muncul seperti ini? Inilah perlu kita pahami sedikit budaya orang luar, karena budaya orang luar ini mempengaruhi kita hari ini. Orang barat dulu, mereka, kalau kita runut kepada pemikiran orang barat dalam sejarah sampai hari ini, dulu ya, pada saat dimulainya abad Renaissance, itu adalah mulai mereka keluar daripada agama Kristen, mulai mereka berbicara tentang masalah logika, pentingnya kepada akal. Mereka memuja-muja tentang logika manusia. Sehingga dari situ kemudian muncul gerakan humanisme, yaitu gerakan yang memuji-muji manusia, bukan lagi memuji Tuhan, tapi memuji manusia. Nah, dari situ mereka mulai banyak berbicara bangkit dan membuat peradaban baru. Nah, setelah masa sebelumnya masa kegelapan namanya. Mereka puji-puji akal manusia dan mereka puji manusia, kehebatan manusia. Kalau kita baca buku-buku pemikiran orang barat, bicara dulu-dulu itu masalah itu. Enggak lagi bicara masalah hebatnya agama, enggak, hebatnya manusia. Akhirnya kemudian Tuhan ditinggalkan, manusia yang dipuji. Setelah itu muncul abad industrialisasi. Mereka bicara tentang masalah industri, hebatnya industri, penemuan mesin ini, mesin uap, mesin ini, mesin itu, ya. Maka muncullah kemudian pabrik-pabrik besar. Dengan pabrik-pabrik besar itu akhirnya mereka mencari bahan baku ke seluruh dunia, menjajah orang-orang kita. Demi apa? Hidupnya industri mereka. Cari bahan baku, rempah-rempah sampai ke tempat kita, menjajah negeri kita. Ya. Nah, itu masa industrialisasi mereka, ya. Sampai akhirnya mereka menjajah kita gara-gara itu. Jangan mencari ya bahan baku untuk pabrik mereka yang kemudian dijual balik untuk kita. Setelah itu berubah lagi pemikiran mereka dari industrialisasi menjadi bicara tentang masalah konsumerisme, konsumtif. Diajak manusia untuk banyak melahap hasil pabrik mereka, hasil daripada apa yang mereka buat, ya. Apa yang mereka buat, apa itu segala hasil produksi, pakai baju banyak-banyak, pokoknya segala bentuk komoditi itu lahap semuanya. Maka dibuatlah tren gaya hidup, yang gaya hidup itu adalah banyak belanja, banyak menghabiskan uang. Ya, maka kalau lihat di mall-mall misalkan ada cewek bawa tas belanja, bukan satu itu tas belanjanya. Ya, kalau lambang-lambangnya di mall-mall itu ada di tangan kanannya ada 5 tas belanjaan, kiri juga sampai 10, ramai banyak-banyak gitu. Artinya apa? Banyak-banyaklah belanja. Konsumerisme yang mereka cuatkan. Kita disuruh untuk melahap banyak-banyak. Walaupun enggak penting tapi beli. Kalau jual barang yang penting, jual beras, minyak goreng, nah itu bukan hananya. Beli, jual barang yang sama sekali tidak dibutuhkan, jadikan mereka butuh. Seperti minuman soda yang bermacam-macam itu. Ya, maka disponsori oleh kalau ada bola disponsori oleh minuman-minuman yang seperti itu, minuman cola macam-macam, ya. Itu penting enggak dalam hidup? Enggak penting. Kalau pemain bola banyak minum itu mati dia. Apa hubungannya bola dengan itu? Enggak ada hubungan. Pemain bola aja enggak ada minum itu.
Kalaulah memang banyak pemain bola minum itu sehingga bisa menang, ya okelah kita ikut. Tapi coba pemain bola suruh minum itu, mati je. Ya. Ini sepak bola ahlinya. Ya. Apa hubungannya? Nah, inilah cara untuk menjual barang, jual terus. Nah, setelah itu, mulai daripada mereka berpikir tentang itu, muncul pemikiran lain hari ini. Ya, sebenarnya bukan hari ini ya. Mulai dari tahun 60-an ini. Tapi secara biasanya pemikiran itu lebih cepat daripada prakteknya di lapangan. Dari tahun 60-an kalau kita melihat sejarah pemikiran orang barat, dari tahun 60-an itu mulai mereka berpikir tentang bukan lagi barang-barang, tapi mulai pemikir-pemikir mereka bicara tentang masalah jasad manusia. Ya. Bukan barang lagi tapi jasad manusia. Maknanya apa? Muncul pemikiran bahwa ini jasad manusia ini harus menjadi sesuatu yang bisa dikonsumsi, sesuatu yang bisa dijual. Kalau jual barang biasa, kita buat barang kita jual. Setelah ini jasad manusia gimana bisa kita jual? Maka di sini muncul film-film yang mengekspos jasad manusia yang tidak pernah diekspos. Mulai dari tahun 60-an. Majalah-majalah yang muncul kemudian mengekspos jasad manusia yang sebelumnya tidak pernah diekspos. Itu dari tahun 60-an. Ya. Muncul baju-baju yang minim. Itu dari tahun 60-an ke atas. Sebelumnya tidak. Cobalah pergi ke museum-museum pakaian di barat. Dari tahun ke tahun, lihat. Sebelum tahun 60-an, pakaian mereka itu persis seperti pakaian orang timur juga. Cuma bedanya mungkin gak ada jilbabnya. Tapi bajunya longgar-longgar, besar-besar, roknya panjang-panjang. Bahkan baju adat mereka seperti itu. Maka suruh sama orang barat, baju adat kalian seperti apa? Pasti akan seperti itu. Mirip dengan baju kita. Cuma bedanya mungkin yang gak pakai jilbab saja. Yang lain mirip semuanya, bisa dilihat. Tapi setelah 60-an, mulai berubah ketika filosof-filosof mereka, pemikir-pemikir mereka mulai mengajak melalui koran, melalui media untuk berpikir bagaimana tubuh manusia ini bisa untuk dijual. Ya, bisa untuk dijual. Nah, dari sini kemudian mulai gerakan-gerakan kaum Lut ini mulai dan memuncak sampai hari ini. Jadi manusia muncul istilahnya gerakan materialisme, tapi materialisme jasad manusia. Ya. Maka muncul orang-orang yang berpikir menikmati jasad manusia tanpa ada akhlak dan tanpa ada agama. Maka muncul free sex di situ, ya. Kemudian muncul gerakan homoseksual dan yang lain-lain, yang laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan, ya. Terus yang seperti itu. Kemudian hari ini kalau di barat sebahagian orang tidak boleh lagi kita tanya apa jenis kelaminmu, kamu laki-laki atau perempuan. Itu tidak boleh tanya, itu privasi. Di KTP enggak tertulis lagi itu. Kenapa? Itu masalah. Itu adalah hak privasi seseorang. Ya. Dia berhak untuk memilih jenis kelaminnya. Kalau kita jenis kelamin jelas di KTP kita, laki-laki atau perempuan, jelas. Mungkin dari nama enggak terbaca dia laki-laki atau perempuan, kita ditulis ya jenis kelamin kita apa, ya tanggal lahir kita berapa, jenis kelamin kita apa. Nah, tapi di barat sudah mulai tidak boleh tanya-tanya itu. Tahun ini dia mau jadi laki-laki, tahun depan mau jadi perempuan, suka-suka dia. Man kan pungo. Itu kan budaya luar, bukan budaya kita. Itu budaya luar, bukan budaya kita sama sekali, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, dari sini mereka ya dengan pemikir seperti apa misalkan filosof-filosof mereka. Makanya kita harus paham ya, harus paham budaya luar yang mempengaruhi kita itu, bagaimana kita harus mengcounternya. Kita harus paham sejarah mereka itu seperti apa. Dan ini dipelajari dalam filsafat. Ya. Ada seperti misalkan Derrida, ya. Kemudian juga ada Part, dia berbicara tentang masalah ini, ya. Mengajak manusia bahwa bicara tentang masalah tubuh manusia yang indah.
Maka tubuh manusia dipakai untuk melukis seni di tubuh manusia. Jadi enggak pakai baju tapi dilukis betul itu. Ya. Tubuh manusia dilukis. Kemudian muncul orang-orang yang pakaiannya sebelah kiri perempuan, sebelah kanan laki-laki. Itu jangan pikir hal yang biasa-biasa. Itu ada filosofisnya di belakang. Bahwa manusia satu itu dia nggak bisa dibilang laki-laki atau perempuan, kedua-duanya ada. Pernah lihat nggak? Sebelah kiri dia laki-laki, sebelah kanan perempuan. Ya. Lihat, itu hasil ada pemikirannya di belakang itu, gaya hidup mereka. Diekspos di media untuk apa? Ini dia. Di media diekspos seperti itu supaya orang menerima itu adalah sebuah tren baru. Kalau dulu kita beli barang banyak-banyak, ya, barang diproduksikan oleh mereka, kalau berasal dari Paris misalkan, hebat, barang dari Paris, luar negeri. Kita semua hari ini mengatakan kalau dari luar negeri hebat. Kalau dari dalam negeri, dari luar negeri nyancap. Mereka sudah berhasil menjajah kita secara barang. Kita semua menganggap bahwa kalau dari luar negeri, sepatu kita, jam kita, baju kita, desain luar negeri, hebat, bagus. Kita semua terima itu. Padahal itu penjajahan terhadap pemikiran kita. Kadang yang dari dalam negeri jauh lebih bagus. Ya, makanya orang-orang Bandung buat sepatu bagus-bagus, tapi nanti jangan bilang dari Bandung, tapi bawa dulu ke luar negeri baru jual lagi ke sini. Padahal sepatunya dari Bandung. Ya. Buat logo, buat nama-nama sepatu juga, nama-nama yang ke barat-baratan. Ya, supaya bisa dijual mahal, orang yang belum mahal, bangka mahal kalaga. Asal mahal sudah bagus. Dan harus dari luar negeri. Karena ini kita terjajah. Nah, hari ini mau dibuat tren yang lain, bukan tren barang, tapi tren tubuh manusia. Ya, tubuh manusia. Masukkan orang-orang yang main film, ada yang bencong-bencong menan, baju-baju ile. Ya, kemudian dari olahraga, pakai seperti yang kita katakan tadi, simbol-simbol itu dibawa dulu. Terus. Nah, kita tidak bisa terima. Kita tidak bisa terima sama sekali, itu bertentangan dengan budaya kita, bertentangan dengan agama kita, bertentangan dengan keyakinan kita. Nah, itu ingin kami sampaikan. Yang nomor 2, asal usulnya kenapa tren itu muncul di barat. Karena pemikir-pemikir mereka mulai mengarahkan masyarakat mereka ke arah sana. Kita harus paham itu. Ya. Jadi masyarakat ini dalam banyak sejarah kita lihat itu diarahkan oleh pemikir-pemikir mereka, baru kemudian muncul di alam nyata. Pemikir dulu yang ngomong, pemikir dulu yang menulis buku, menulis pemikiran, kemudian dipasarkan pemikiran itu, baru dipraktekkan. Dan di barat berhasil itu. Makanya hari ini kalau ada yang tanya di tempat kita, filsafat itu haram, bicara filsafat haram, itu udah keterbelakangan sekali, nggak paham tentang bagaimana kondisi zaman. Kita perlu orang-orang yang memahami filsafat barat, demi untuk apa? Kita paham bagaimana kita selamatkan budaya kita dan kita selamatkan pemikiran daripada akidah kita sendiri. Kalau hari ini masih yang ngomong filsafat, belajar filsafat haram, kemudian bicara filsafat haram, apa haramnya yang kami utarakan saat ini? Ya. Berarti mentang keterbelakangan dan Matang Udep masih hidup di abad 1000 tahun yang lalu. Pada saat filsafat itu masih diperdebatkan. Nah, hari ini masyarakat barat itu mereka hidup dengan filosof-filosof mereka, bukan dengan ulama mereka. Mereka enggak percaya pada ulama agama. Mereka percaya pada pemikir mereka, kemudian dipraktekkan dalam hidup. Nah, kita harus paham itu. Nah, kemudian yang nomor 3 adalah kita bicara bahwa kenapa itu kemudian jadi subur di barat, ya. Gerakan kaum Lut itu subur di barat, kenapa? Karena juga ini bukan gara-gara kita katakan bahwa itu ada misi khusus, kelompok orang khusus yang memang ingin menipu kita. Tidak juga begitu. Memang gaya hidup mereka sudah mengarah ke sana. Pertama, mereka sudah tidak punya agama dan keyakinan yang mereka sakralkan, sudah tidak ada lagi. Tuhan memang sudah tidak ada dalam hidup mereka. Jadi mereka bebas untuk membuat sesuka hati mereka. 1. Yang nomor 2 adalah
Gaya hidup mereka sudah hedonis. Hedonis itu apa Ustaz? Hedonis itu adalah gaya hidup yang memang mencari lezat dan nyaman, enak tanpa ada tanggung jawab di belakang itu. Itu hedonis. Orang hedon itu artinya apa? Orang yang gaya hidupnya mencari nikmat semata, dan nikmat itu sementara tanpa ada susah payah dan tanggung jawab di belakang itu. Kehidupan berkeluarga secara alami dan fitrah manusia, punya istri, ya, punya suami, itu adalah keluarga sejak Nabi Adam sampai hari ini. Itu keluarga yang dilestarikan dalam agama. Kalau punya suami, punya istri, nanti akan punya anak. Dan Anda harus bertanggung jawab terhadap istri Anda dan terhadap suami Anda. Setelah punya anak, harus bertanggung jawab terhadap anak. Selama berapa tahun? Seumur hidup kita tanggung jawab terhadap anak. Punya anak satu, tanggung jawab satu anak. Punya anak dua, tanggung jawab terhadap dua orang anak. Punya anak terus, kalau banyak anak, banyak lagi tanggung jawabnya. Jadi semakin banyak punya anak dalam keluarga, semakin besar keluarga, semakin banyak pengorbanan dan tanggung jawab. Orang Barat, gaya hidup mereka sudah nggak mampu lagi bertanggung jawab terhadap keluarga mereka. Kenapa? Karena mereka sudah hidup berpikir tanggung jawab terhadap pekerjaan mereka, sudah menyita semua waktu mereka. Hana watele untuk pikir ke rumah. Tidak ada waktu lagi untuk pikir untuk anak. Pekerjaan mereka sudah menyita waktu mereka, nggak sempat lagi berkorban tanggung jawab terhadap keluarga. Maka keluarga yang sudah ada seperti zaman dulu nggak sanggup lagi mereka untuk melestarikan. Dibuatlah model keluarga baru, laki-laki sama laki-laki itu nggak akan punya anak, perempuan sama perempuan nggak akan punya anak. Meminimalisir tanggung jawab. Nah ini dia. Ya, meminimalisir tanggung jawab. Kemudian dapat kenikmatan, ya, intim, tetapi kenikmatan sementara saja udah selesai. Ya, tidak ada tanggung jawab di belakangnya. Nah, maka kami katakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang masih hidup sesuai dengan agama, keyakinan mereka, punya suami, punya istri, punya anak, merekalah orang yang paling kuat hidup dan mampu berkorban dan bertanggung jawab. Itulah ciri manusia yang asli. Kenapa? Setiap apa yang dia lakukan, dia siap berkorban, dia siap bertanggung jawab di belakang daripada itu. Makanya ada akad nikah. Akad nikah kenapa? Supaya apa saja hasil daripada keluarga berkeluarga, kita siap bertanggung jawab. Di depan siapa? Di depan ayahnya, di depan masyarakat ramai. Disuruh oleh Nabi ngundang orang untuk mengetahui kita berkeluarga dengan si fulanah, misalkan dengan istri kita, dengan suami kita. Biarkan orang tahu. Kenapa? Saya siap bertanggung jawab terhadap keluarga saya, istri saya, anak saya. Inilah manusia yang betul-betul manusia yang hidup secara insani, secara fitrah, siap bertanggung jawab. Sedangkan keluarga yang dibentuk daripada perkawinan yang seperti ini, yang sifatnya maaf cakap adalah homo, itu adalah manusia-manusia ayam potong, tidak mampu bertanggung jawab terhadap kehidupan mereka sendiri. Ya, dan itu sungguh tidak sesuai. Mana asli manusia itu mana? Kalau Anda asli manusia, siap bertanggung jawab terhadap perbuatan Anda, siap punya anak, dan dengan itu lestarilah manusia di muka bumi. Gerakan ini akhirnya nanti akan menjadikan manusia punah. Bayangkan kalau setengah daripada Eropa itu adalah orang itu. Enggak lama, 40 tahun setelah itu punah orang-orang Eropa semua. Kenapa? Enggak ada lagi angka kelahiran. Cina saja hari ini mulai takut karena tidak punya angka kelahiran mereka sangat minim sekali. Sudah mulai takut mereka. Kenapa? Budaya mereka, ekonomi mereka bisa hancur, negara mereka bisa hancur kalau seandainya keturunan tidak banyak lagi. Akhirnya harus impor orang dari luar. Impor orang dari luar dari mana? Misalkan dari Indonesia. Diimpor ke sana, jadilah negara mereka nanti sebahagiannya adalah orang luar. Budaya mereka akan hilang, agama mereka akan hilang, keyakinan mereka akan hilang.
Nah begitu. Jepang juga seperti itu. Hari ini takut sekali karena apa? Tingkat kelahiran bayi orang Jepang asli sungguh sangat minim sekali. Maka banyak pekerja dari luar. Nah pekerja dari luar ini datang ke sana, kawin dengan orang Jepang ataupun kawin dengan orangnya sendiri, tinggal di sana, punya anak. Mereka bawa budaya mereka sendiri. Orang Indonesia bawa budaya mereka, bawa agama mereka. Di sana mendirikan masjid-masjid. Pekerja-pekerja Indonesia banyak alhamdulillah mendirikan masjid-masjid di Jepang. Disponsori oleh orang. Akhirnya masjid berdiri. Kenapa? Kita bawa keyakinan kita. Keyakinan orang Jepang, budaya mereka akan terus terdegradasi dengan sendirinya. Begitu. Maka agama ini ya, sesungguhnya salah satu cara mempertahankannya adalah mempertahankan fitrah manusia itu sendiri. Fitrah manusia akan ada. Kalau dipertahankan fitrah manusia, insya Allah manusia ini akan lestari. Ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Daripada laki-laki dan perempuan ini, maka akan munculnya suku-suku dan bangsa-bangsa yang banyak, saudaraku yang dimuliakan Allah. Inilah lestari manusia. Maka kami selaku orang yang beriman mengatakan bahwa anti terhadap kampanye-kampanye yang seperti ini, karena ini bisa apa? Mendegradasi keyakinan kami, menghilangkan budaya kami, dan selanjutnya adalah menjadikan manusia bisa punah daripada itu. Maka kami dengan agama kami, dengan keyakinan kami adalah demi melestarikan, mempertahankan manusia itu sendiri terus ada di atas muka bumi, mempertahankan negara kami sendiri. Maka dengan adanya keluarga atas dasar agama inilah akan terpertahankannya dan terjaga negara NKRI ini sendiri. Budaya mereka akan terus lestari. Kenapa? Orang Indonesia sendiri melahirkan orang Indonesia sendiri terus melestarikan budaya mereka. Dari mana? Dari keluarga yang dibentuk sesuai dengan agama. Nah, maka kami anti terhadap model macam keluarga yang tidak sesuai dengan agama kami. Kami punya hak untuk menyampaikan ini. Nah, maka kami di akhir daripada pertemuan ini kami ingin sampaikan bahwa saudara-saudaraku, kawan-kawanku sekalian, kita hidup di dunia hari ini itu penuh dengan simbol-simbol. Maka pahamilah simbol-simbol itu. Jangan pikir bahwa setiap warna itu sama aja. Cantiknya yang dilihat, enggak. Ya, enggak. Di sana ada kampanye-kampanye terselubung yang tanpa kita sadar kita sebenarnya sedang setuju dengan ide mereka. Banyak kami lihat juga di mobil-mobil dengan senangnya menempelkan lambang daripada kelinci 2 telinga. Ada dasi di sininya lagi, dasi bunga. Apa enggak paham itu? Dengan bangganya menempelkan di mobil ataupun di Honda bahasa orang Aceh. Itu adalah lambang daripada pornografi, playboy. Itu dengan senangnya anak muda kita atau orang kita tempel di belakang mobil itu. Itu lambang playboy yang diharamkan dalam agama kita. Lambang pornografi yang dihasilkan dari barat. Hari ini kita tempel begitu saja. Itulah dia mereka berhasil memasukkan, bermain dengan simbol-simbol itu, kemudian dengan bangga kita pakai simbol orang. Kita nggak paham di belakang itu simbol dosa. Ini juga begitu kami ingin sampaikan, yang warna-warna itu, ya, itu adalah warna mereka. Cobalah lihat yang bentuk kelinci yang 2 telinganya itu, kemudian ada dasi, itu lambang playboy. Playboy itu adalah majalah pornografi dunia yang haram sama sekali untuk kita lihat. Apalagi kita tarwij itu adalah kita populerkan. Dengan bangga kita tempel biar semua orang lihat di belakang mobil kita, depan mobil kita, di tas kita, ya. Kita kalau nggak paham yang seperti itu, kita udah membawa ide orang. Bawa solat lagi, pakai baju bawa solat lagi, tak pai. Na baje lom, ya. Baje nai likut je pegaknya lambang playboynya, ya. Bawa solat lagi. Ya, padahal itu lambang dosa. Itulah kita perlu paham bahwa kita hidup di dunia serba seperti itu. Hati-hatilah dengan budaya orang lain yang bertentangan dengan budaya kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.